Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya bro ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja driver amplifier. Dan saya juga akan menjelaskan nama-nama bagian blok driver amplifier beserta fungsinya ya bro ya. Nah, di sini saya menggunakan driver OCL 150 supaya lebih mudah difahami karena driver ini cukup simpel ya bro ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke videonya ya bro ya. Jadi driver OCL 150 ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama bagian input, yang kedua bagian TR phase, yang ketiga bagian transistor driver, yang terakhir adalah bagian transistor final. Nah, pada bagian input ini terdiri dari 3 transistor, yang 2 transistor ini berfungsi sebagai penguat non-inverting dan penguat inverting. Nama lainnya adalah transistor diferensial. Jadi jumlah transistor diferensial itu ada 2. Nah, yang ini non-inverting, yang ini inverting. Non-inverting ini sebagai umpan maju, yang inverting sebagai umpan mundurnya. Nah, untuk dapat bekerja, maka kedua transistor diferensial ini dibutuhkan yang namanya arus tetap. Arus tetap yang dibutuhkan dari kedua transistor diferensial ini didapatkan dari transistor CCS atau constant current source atau transistor penguat arus konstan gitu ya bro ya. Sorry keselak. Nah, jadi seperti itu. Jadi kedua transistor diferensial ini akan bekerja ketika dia mendapatkan sebuah arus. Nah, sumber arusnya didapatkan dari transistor CCS ini sendiri bro. Nah, selanjutnya penguat non-inverting ini penguatannya akan diteruskan ke transistor phase atau transistor voltage amplifier section. Jadi transistor phase ini berfungsi untuk menguatkan tegangan, baik itu sinyal tegangan non-inverting maupun sinyal tegangan invertingnya bro. Nah, jadi seperti itu bro. Sedangkan beban dari transistor phase ini adalah resistor 2K2 dan 4K7. Secara tidak langsung, kedua resistor ini juga berfungsi untuk memberikan arus konstan kepada transistor driver yang positif atau TIP31 untuk menggerakkan transistor ini ya bro ya. Nah, penguatan dari transistor phase ini akan dikuatkan lagi ke 2 transistor driver ini bro. Nah, output dari kedua transistor driver ini sebenarnya sudah menghasilkan suara, namun belum mampu menggetarkan down speaker. Untuk menggetarkan down speaker, maka dibutuhkan yang namanya transistor final supaya dia bisa benar-benar menggerakkan down speaker. Nah, jadi secara singkatnya seperti itu ya bro ya. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan semuanya di skema ini bro. Nah, ini skemanya sudah saya buatkan. Nanti akan saya jelaskan satu persatu cara kerja beserta nama blok dan fungsinya ya bro ya. Dan langsung aja kita lanjut. Kita mulai dari transistor diferensial ini bro. Jadi transistor diferensial itu terdiri dari 2 transistor ya. Yang pertama adalah transistor non-inverting, yang kedua adalah transistor inverting. Nah, transistor non-inverting ini berfungsi sebagai umpan majunya, sedangkan transistor inverting ini berfungsi sebagai umpan mundur atau sebagai umpan balik atau block feedback. Nah, jadi seperti itu ya bro. Jadi ketika input transistor non-inverting ini kita kasih sinus positif, maka outputnya tetap positif, dia nggak kebalik. Sedangkan yang input dari transistor inverting, ketika kita kasih sinus positif, maka outputnya terbalik menjadi negatif. Biasanya dipakai untuk kebutuhan BTA atau bridge gitu ya bro ya. Nah, jadi transistor diferensial ini bekerja secara berlawanan. Ini umpan maju, ini umpan mundur, atau non-inverting, ini inverting. Nah, untuk dapat bekerja maka kedua transistor ini membutuhkan yang namanya arus. Nah, sumber arus yang didapatkan dari transistor diferensial ini
sumbernya dari transistor CCS atau transistor constant current source ya. Ini transistor sumber arus konstan. Fungsi dari transistor CCS ini untuk memberikan arus tetap ke kedua kaki transistor diferensial ini. Tujuannya arusnya biar tetap stabil. Secara tidak langsung sebagai contoh seperti ini. Ketika driver amplifier ini dikasih tegangan 25 VAC dan ketika dinaikkan ke 45 VAC, maka arusnya dia akan tetap stabil di kaki emitor diferensial ini. Inilah fungsi dari transistor CCS. Apa yang terjadi ketika transistor CCS-nya tidak ada? Kalau tidak ada, ketika tegangan PSU-nya dinaikkan, maka arus yang di sini juga akan berubah. Ketika arus yang ada di sini berubah, maka arus yang ada di TR phase juga akan berubah. Ini akan mempengaruhi output dari amplifier itu sendiri ya bro ya. Nah, itulah pentingnya transistor CCS. Amplifier yang bagus pasti ada CCS-nya ya bro ya. Nah, di sini ada dioda, ada dua biji dan ada resistor 10K. Dioda ini dan R10K ini untuk memberikan bias pada kaki basis CCS ini sendiri, pada kaki basis transistor CCS ini sendiri. Dan dioda ini juga akan memberikan kompensasi kepada kaki basis dan emitor pada transistor CCS itu sendiri ya bro ya. Nah, besar kecilnya arus yang ada di kaki emitor TR diferensial itu ditentukan oleh resistor 560 ohm dan 10 kilo ohm. Jadi resistor ini akan sangat panas ya bro ya. Nah, letaknya ada di sini. Nah, R10K ini biasanya panas. Nah, jadi seperti itulah fungsi dari transistor CCS sebagai sumber arus konstan untuk menyuplai kedua kaki emitor TR diferensial ini. Nah, besar kecilnya arus yang ada di kedua kaki TR diferensial itu nilainya dari 1 mA sampai 2 mA. Nah, ketika di sini dikasih 2 mA, maka arus yang ada di kedua kaki kolektor TR diferensial ini akan terbagi menjadi dua. Yang di sini 2 mA, maka di sini 1 mA. Ini akan menjadi 1 mA. Maka dari itu kedua arus dari transistor ini akan sama. Nah, jadi seperti itu ya bro ya. Nah, langsung aja kita lanjut ke penguatan berikutnya. Nah, setelah penguat non inverting itu dikasih input, maka outputnya akan keluar melalui kaki kolektor ini dan masuk ke kaki basis TR phase dan dikeluarkan ke output TR phase ini. Nah, jadi fungsi dari TR phase itu, fungsi dari transistor voltage amplifier section itu berfungsi sebagai penguat tegangan, baik itu penguat sinyal tegangan non inverting maupun sinyal tegangan invertingnya bro. Nah, jadi seperti itu. Nah, sedangkan beban dari transistor phase ini adalah resistor 2K2 dan 4K7. Ini adalah resistor beban dari TR phase ini bro. Nah, secara tidak langsung, maka kedua resistor beban TR phase ini tadi memberikan arus konstan kepada transistor driver TIP31 untuk bisa bekerja. Nah, jadi seperti itu ya bro ya. Nah, setelah penguatan yang dilakukan oleh TR phase, maka dikuatkan kembali ke transistor driver ini untuk menghasilkan suara di outputnya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 3 buah dioda di kaki basis TIP31 dan TIP32. Ketiga dioda ini untuk mengatur arus bias yang ada di kaki basis TIP32 maupun TIP31. Semakin banyak diodanya, maka arus biasnya akan semakin tinggi. Semakin sedikit diodanya, arus biasnya akan kecil. Nah, di sini kalian bisa lihat juga ini ada resistor 100 ohm. Ini fungsinya untuk menurunkan arus bias, supaya biasnya bisa kita atur ya, bisa kita tentukan. Sedangkan beban dari kedua transistor driver ini adalah kedua resistor 330 ohm ini bro. Jadi resistor 330 ohm ini untuk mengatur arus pada TIP31 dan TIP32. Semakin kecil nilainya, maka arusnya akan semakin naik. Akibatnya kedua transistor ini akan semakin cepat panas jika kedua resistor ini semakin kecil. Nah, di sini sebenarnya sudah menghasilkan suara bro, cuman belum mampu menggetarkan down speaker. Untuk mampu menggetarkan down speaker, maka dibutuhkan yang namanya transistor final.
Nah, transistor final ini berfungsi bekerja secara push pull atau tarik ulur gitu ya bro ya. Nah, kita kembali lagi fokus ke transistor phase ini bro. Nah, jadi transistor phase ini berfungsi sebagai penguat tegangan ya bro ya. Jadi kita mulai dari sini lagi. Ketika transistor non inverting kita kasih input, ketika ini kita kasih input, maka arus yang ada di kaki kolektor transistor ini akan menurun. Yang tadinya 1 mA akan menurun di bawahnya 1 mA. Nah, ketika arus di sini menurun, maka arus yang ada di kaki basis TR phase ini juga akan menurun. Efeknya apa? Efeknya arus yang ada di kolektor TR phase ini juga akan menurun. Nah, ketika arus yang ada di TR phase menurun, maka TR phase itu akan menaikkan tegangannya. Nah, ketika output TR phase tegangannya naik, maka output di TR final juga akan naik. Nah, jadi seperti itu ya bro ya. Nah, lalu output yang dihasilkan oleh TR final dan TR phase ini tadi diumpan balikkan ke rangkaian feedback atau input inverting. Jadi outputnya ini dimasukkan ke rangkaian inverting. Ketika ini naik, maka di sini juga akan naik. Nah, ketika tegangan di sini naik, maka otomatis arus di sini juga akan menurun mengikuti ini tadi, arus di sini tadi. Ini tadi tegangannya naik, arus di sini nurun. Nah, output ini naik, di sini naik, di sini juga ikut menurun mengikuti yang ini tadi. Nah, jadi seperti itu ya bro ya. Begitu juga sebaliknya. Maksudnya sebaliknya, ketika ini enggak dikasih tegangannya kita kasih 0. Artinya arus yang di sini tadi menurun kembali naik menjadi 1 mA. Ketika arus di sini naik, kembali naik, maka arus yang ada di basis TR phase dan kolektor TR phase itu juga akan naik arusnya. Ketika arus yang ada di TR phase naik, maka dia akan berhenti untuk menguatkan tegangannya ya bro. Jadi TR phase ini penguatan tegangannya akan diberhentikan karena arusnya di sini naik. Karena tegangannya berhenti atau tidak dikuatkan tegangannya, maka di sini juga tidak ada tegangan. Nah, atau istilahnya tegangannya mengecil. Ketika di sini tegangannya menurun, dikembalikan ke input inverting. Nah, ketika di input inverting ini tegangannya menurun, maka arus yang di sini juga akan ikut naik mengikuti ini tadi. Yang ini tadi menurun juga akan naik, di sini juga akan naik. Maka dari itu kedua arus dari transistor diferensial ini nilainya akan sama. Nah, jadi seperti itulah bro ya. Agak jelimet kan, mumet ora aku ya rada mumet iki bro. Nah, jadi kira-kira seperti itulah cara kerja TR diferensial dan TR phase ini bro. Nah, kita lanjut ke TR phase ini tadi bro. Kita lanjut ke transistor phase ini tadi. Jadi transistor phase ini berfungsi untuk menguatkan tegangan tadi ya bro ya. Nah, ketika transistor phase ini menguatkan tegangan, itu kecepatan kinerjanya bisa saja melebihi dari kecepatan kinerja dari transistor diferensial ini sendiri ya bro ya. Nah, lalu apa yang terjadi ketika kecepatan kinerja dari transistor phase ini melebihi dari kecepatan transistor diferensial? Nah, ketika itu terjadi, maka output dari TR phase itu akan terjadi yang namanya osilator atau osilasi. Itu akan mengakibatkan membahayakan TR driver maupun TR final. Karena kecepatan kinerja TR phase dia melebihi dari kecepatan kinerja TR diferensial ini bro. Nah, supaya kecepatan kinerjanya ini bisa seimbang atau selaras, maka kecepatan kinerja TR phase diturunkan, yaitu dengan memasang kapasitor kompensasi pada kaki basis TR phase dan kaki kolektor TR phase. Jadi kapasitor 100 PF ini berfungsi untuk menurunkan kecepatan kinerja supaya kecepatan kinerja TR phase bisa selaras dengan kecepatan kinerja TR diferensial. Nah, jadi inilah fungsi dari kapasitor kompensasi ini sendiri ya bro. Nah, besar kecilnya penguatan tegangan yang dilakukan oleh TR phase itu ditentukan oleh resistor 1K dan resistor emitor yang ada di TR phase ini. Nah, berhubung di sini nggak ada, maka kalian bisa atur penguatannya melalui di sini.
di CCS maupun di nilai R ini bro. Jadi nilai resistor yang ada di kaki emitor dan TR basis TR phase ini juga mempengaruhi besar kecilnya penguatan yang dilakukan oleh TR phase. Nah, jadi secara tidak langsung penguatan tegangan yang ada di TR phase itu bisa diatur di resistor basis dan emitor. Namun di sini nggak ada ya R emitornya. Nah, kecepatan kinerjanya bisa diturunkan dengan kapasitor kompensasi ini bro, supaya tidak terjadi osilasi atau osilator yang membahayakan TR driver maupun TR final. Nah, jadi seperti itu ya bro ya, sedikit penjelasan dari cara kerja TR phase. Nah, output yang dihasilkan oleh TR driver dan TR final ini juga belum tentu linear atau belum tentu sempurna. Maka dari itu dibutuhkan yang namanya rangkaian feedback atau rangkaian inverting atau rangkaian umpan balik. Nah, jadi fungsi dari rangkaian feedback ini fungsinya untuk mengambil sampel dari output amplifier ini sendiri untuk dicocokkan dengan input, untuk dicocokkan dengan sinus inputnya. Apakah sinus output dan input sinusnya sudah sama atau belum gitu ya bro ya. Nah, jadi secara tidak langsung output yang dikeluarkan oleh TR phase dan TR final ini dikirimkan ke transistor feedback. Setelah dikirimkan masuk ke transistor feedback ini untuk dicocokkan dengan sinus inputnya. Apakah sinus input dan sinus output sudah sama? Ketika sudah sama dan sudah terkonfirmasi, maka penguatannya akan dilanjutkan sehingga menghasilkan sinus yang benar-benar sempurna atau linear gitu ya bro ya. Nah, jadi seperti itulah sedikit cara kerja rangkaian feedback ini bro, untuk mengambil sampel sinus di output yang sudah dikeluarkan oleh TR phase maupun TR final dan dicocokkan ke penguat inverting ini atau penguat feedback. Nah, fungsinya seperti itu ya bro ya. Nah, resistor feedback ini fungsinya juga sebagai untuk menaikkan gain. Semakin besar nilainya maka gainnya akan semakin tinggi. Sedangkan resistor resonansi ini semakin itu kebalikan dari resistor feedback ini ya bro ya. Semakin besar hambatannya maka penguatannya akan semakin kecil. Semakin kecil hambatannya penguatannya akan semakin besar. Nah, resistor yang ini nilainya harus sama dengan resistor feedback. Ini untuk memperkecil DCO ya bro ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini elko resonansinya bro. Nah, kemudian kita lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, berhubung di sini sudah menghasilkan suara dan belum mampu menggetarkan down speaker, maka dibutuhkan transistor final. Transistor final ini untuk menguatkan transistor yang sudah dikeluarkan oleh TR driver dan TR phase supaya mampu menggetarkan down speaker. Cara kerjanya secara push pull atau tarik ulur. Ketika ini bekerja maka ini istirahat, ini bekerja maka ini istirahat. Nah, jadi seperti itu. Lalu apa fungsi dari elko ini bro? Elko 47 mikro yang ada di output speaker dan terhubung ke resistor 2K2 dan 4K7 ini. Nah, jadi fungsi elko ini adalah untuk membootstrap impedansi dari beban TR phase ini. Nah, jadi beban TR phase ini adalah resistor 2K2 dan 4K7. Secara tidak langsung dia juga memberikan arus konstan di TIP31 ini ya bro ya. Jadi elko bootstrap ini berfungsi untuk membootstrap beban TR phase ini supaya nilai impedansinya naik. Nah, lalu apa yang terjadi jika elko-nya ini enggak ada? Nah, maka jika elko bootstrapnya enggak ada, maka titik clipping pada sinusnya itu enggak imbang antara positif dan negatif. Ini yang positif, ini yang negatif. Ketika ini enggak ada, maka titik clippingnya ini enggak imbang. Misalnya di sini keluar 30 VAC, yang bawah belum klip, yang atas sudah klip duluan. Nah, itulah pentingnya elko bootstrap ini. Ini untuk membootstrap beban, TR phase ini supaya impedansinya naik, dan untuk menyeimbangkan titik klip supaya titik klip yang ada di negatif dan positif ini benar-benar imbang dan simetris. Nah, jadi sepertilah fungsi dari elko bootstrap ini ya bro ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan
ini semoga kalian bisa paham dan semoga kalian gak bingung ya bro ya. Aku dewe rada mumet areng jelasin ini bro ya, semoga kalian gak pusing ya bro ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.